Halo Sobat JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Kembali lagi di dalam seri Lagi Visu, Laporan Kegiatan Divisi Hukum. Pada hari Jumat 31 Oktober 2025, Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sukoharjo, Bapak Isyadi, menjadi narasumber kegiatan kajian rutin Kami Sesuatu episode 25 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Bapak Wakino, Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lamandau, serta pemantik diskusi yaitu Ibu Titi Yukrisna, Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Perkara ini berawal dari permohonan paslon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau nomor urut 1 Hendra Lesmana dan Budiman pada Mahkamah Konstitusi terkait dengan termohon KPU Kabupaten Lamandau yang melakukan beberapa dugaan pelanggaran seperti: yang pertama, adanya dugaan pelanggaran di 25 TPS. Misalnya saja mengenai dugaan pelanggaran di TPS 01 Nangabulik terkait kekeliruan dalam perhitungan surat suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan, terdapat catatan kejadian khusus mengenai kekeliruan dalam perhitungan surat suara, di mana jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap kekeliruan tersebut, telah dilakukan perbaikan di tingkat TPS. Dengan demikian, dalil pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selebihnya, pada TPS lainnya yang juga didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Yang kedua, adanya KPPS di sejumlah TPS di Kelurahan Nangabulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat. Karena termohon hanya meminta para pemilih tambahan menunjukkan KTP, di mana pemilih tambahan pada saat hari pemilihan seharusnya membawa formulir sebagai pemilih pindahan. Menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak disertai dengan data-data yang memuat nama-nama pemilih tambahan yang dimaksud, sehingga menyulitkan Mahkamah untuk mengidentifikasi kebenaran pelanggaran yang dimaksud. Ketiga, adanya politik uang yang dilakukan oleh tim ses paslon nomor urut 2 sebesar 200.000 hingga 300.000 kepada 8 penerima dan pembagian sembako beras kepada 2 orang penerima atas nama Kristianti dan Pengaruh. Mahkamah menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan bertanggal 2 Desember tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 7 Desember 2024 bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur material. Yang keempat, adanya intimidasi dari pasangan calon nomor urut 2. Misalnya, intimidasi terhadap Devinda di TPS 015 di Desa Nangabulik. Kemudian, intimidasi terhadap Florinda di SDN Nangabulik, serta intimidasi terhadap Juwinta Kati di TPS 001 Desa Kinipan. Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil permohonan akuo. Yang kelima, adanya ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau karena mengadakan pertemuan dengan Ketua Tim Paslon nomor urut 2 pada tanggal 7 Oktober 2024. Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan secara rinci pertemuan yang dimaksud serta tidak didukung dengan alat bukti dukung yang cukup, baik saksi maupun dokumen. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil pemohon, sehingga dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Dalam proses jalannya persidangan, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum oleh majelis, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sehingga majelis memutus perkara ini dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.